Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Tetua Sun Lian, apakah kamu yakin ingin secara pribadi membunuh Chu Feng? Tanya kepala klan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi kepala klan Kong Heavenly Clan berubah. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa Kong Sun Lian akan meminta untuk secara pribadi membunuh Chu Feng. Karena hal ini menyangkut keberadaan klan kita yang berkelanjutan, bawahan ini siap untuk mempertaruhkan nyawanya, kata Kong Sun Lian. Brother Sun Lian, lebih baik aku saja yang mengurus masalah ini, kata Kong Moyu. Kong Moyu memendam kebencian terhadap Chu Feng, itu karena Chu Feng telah membantah ucapannya. Jadi, dia ingin secara pribadi membunuh Chu Feng. Aku punya rencana yang akan memungkinkan kita untuk membunuh Chu Feng, dan mencegah orang lain berbicara buruk tentang klan surgawi kita, kata Kong Sun Lian. Apa itu? Kepala klan Kong Heavenly Clan bertanya. Sebenarnya, ketua klan Kong Heavenly Clan telah datang ke sini untuk membahas masalah ini dengan klannya, dan terutama karena dia khawatir tentang dua hal. Pertama, dia khawatir tentang biksu tua berpakaian sederhana yang mendukung Chu Feng. Kedua, Chu Feng saat ini menjadi tamu Kong Heavenly Clan mereka. Jika mereka membunuh Chu Feng langsung di klan surgawi Kong mereka, itu kemungkinan besar akan dibicarakan oleh orang lain. Jika Kong Sun Lian benar-benar memiliki metode untuk menghindari orang lain berbicara buruk tentang klan surgawi mereka, maka tentu saja itu yang terbaik. Jika kita membiarkan Chu Feng pergi, dan kemudian membuntutinya untuk membunuhnya, mungkin saja kita akan gagal. Karena bagaimanapun, Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah abadi, dan penerus Grandmaster Kai Hong. Mungkin dia memiliki kemampuan yang tidak kita ketahui. Jadi, aku merasa bahwa akan lebih baik untuk membunuh Chu Feng di klan kami, kata Kong Sun Lian. Itu memang benar. Kerumunan itu mengangguk untuk menyatakan persetujuan mereka. Namun, jika kita ingin membunuh Chu Feng di klan surgawi Kong kita pasti akan dibicarakan oleh orang lain. Jadi, aku punya rencana yang sangat sederhana. Aku sendiri yang akan menanggung kesalahan itu, kata Kong Sun Lian. Kamu yang akan menanggungnya, seru Kong Yuehua sambil mengungkapkan ekspresi khawatir. Karena Chu Feng ingin pergi, kita akan membiarkannya pergi. Aku bisa menemaninya atas nama mengantarnya. Kemudian dalam perjalanan, aku akan membunuhnya secara pribadi, kata Kong Sun Lian. Jika Chu Feng akan mati saat kamu mengawalnya, klan surgawi Kong kami pasti tidak akan bisa menghapus keterlibatan kami, kata Kong Moyu. Aku bisa menggunakan nama aku, dan memikul kejahatan membunuhnya, kata Kong Sun Lian. Kamu benar-benar tidak boleh. Jika kamu melakukan itu, kamu akan dikejar dan dibunuh oleh biksu tua berpakaian sederhana itu. Klan surgawi Kong kami tidak akan bisa membuat kamu aman. Selain itu, reputasi seluruh hidup kamu akan hancur, kata Kong Yuehua. Hidup dan reputasi aku tidak bisa dibandingkan dengan masa depan klan surgawi Kong kita sama sekali, kata Kong Sun Lian. Saudara Sun Lian, dalam hal ini, kamu bermaksud membawa Chu Feng dan Wang Qiang keluar terlebih dahulu. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa kamu tidak akan membebaskan mereka setelah membawa mereka keluar dari klan surgawi Kong? Kong Moyu mencibir. Lalu, apakah kamu menyarankan agar kita harus membunuh Chu Feng dan Wang Qiang di klan surgawi Kong kita, bahwa kita harus membuat klan surgawi kita memikul reputasi tidak loyal dan tidak adil? Balas Kong Sun Lian. Itu tentu saja bukan niat aku. Hanya saja, aku tidak percaya padamu. Karena bagaimanapun, sebelum ini kamu telah membela Chu Feng berkali-kali. Bahkan ketika Ruo Zeng dibunuh oleh Chu Feng, kamu bahkan tidak membantu memohon untuk Ruo Zeng. Justru sebaliknya, kamu lebih condong ke arah Chu Feng, kata Kong Moyu dengan dingin. Aku percaya padamu, ucap kepala klan. Namun tepat pada saat itu, kepala klan Kong Heavenly Clan berbicara. Lord Clan Chief, seru Kong Moyu. Ekspresi Kong Moyu berubah sangat besar, dan dia tampaknya ingin mengatakan sesuatu. Sebelum Kong Moyu dapat menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya, kepala klan Kong Heavenly menyapu pandangannya ke kerumunan dan bertanya. Untuk mengorbankan dirinya demi klan kami, siapakah di antara kalian semua yang mampu melakukan itu? Tanya kepala klan. Pada saat itu, semua orang termasuk Kong Moyu, semuanya menjadi diam.
Mereka semua tahu apa konsekuensi yang harus mereka tanggung, jika mereka secara pribadi bertanggung jawab atas pembunuhan Chu Feng dan Wang Qiang. Belum lagi biksu tua berpakaian yang misterius itu, mungkin ada banyak orang kuat di alam biasa 100 pemurnian, yang akan mulai mengejar mereka untuk membunuhnya. Dengan begitu, kematian akan menjadi satu-satunya jalan keluar. Namun, itu bukanlah yang terburuk. Yang terburuk adalah, reputasi mereka akan sepenuhnya tersapu. Ini bahkan sangat mempengaruhi keturunan mereka. Karena itulah, tidak ada dari mereka yang mau menanggung keburukan semacam itu. Dengan demikian, seperti yang dikatakan ketua klan mereka, tidak ada dari mereka yang mampu melakukan itu. Hanya saja tetua Sun Lian, apakah kamu benar-benar berencana untuk melakukan itu? Ini akan sangat salah untuk kamu lakukan. Kepala klan Kong Heavenly Clan bertanya. Lord Clan Chief, Sun Lian ini hanya memiliki umur tua. Aku tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Aku belum melakukan banyak hal untuk klan kita dalam hidupku. Jika aku dapat berkontribusi besar pada klan kami sebelum kematian aku, itu akan membantu untuk memuaskan keinginan yang dimiliki orang tua ini, kata Kong Sun Lian. Karena itu masalahnya, tetua Sun Lian, kapan kamu berencana untuk bertindak? Kata ketua klan Kong Heavenly Clan. Karena hal ini sangat penting, maka lebih baik dilakukan lebih cepat daripada nanti. Aku akan membiarkan Chu Feng keluar hari ini juga, dan membunuhnya saat mengawalnya, kata Kong Sun Lian. Kalau begitu, kita harus menyusahkan tetua Sun Lian dengan ini. Di masa depan, bahkan jika kamu bukan bagian dari klan surgawi Kong kami di permukaan, kami masih akan diam-diam melindungi kamu, kata kepala klan-klan surgawi Kong. Tidak, setelah masalah ini diputuskan, aku tidak memerlukan perlindungan apapun. Terlepas dari apakah itu atas nama atau dalam aktualitas, aku tidak akan lagi menjadi anggota klan surgawi Kong, ucap Kong Sun Lian. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Kong Sun Lian langsung berjalan keluar dari aula istana, dan mulai melanjutkan menuju kediaman Chu Feng dan Wang Qiang. Pada saat itu, Chu Feng dan Wang Qiang awalnya dengan sepenuh hati membentuk formasi penyembunyian yang menghindari abadi sejati. Namun dengan kedatangan tiba-tiba Kong Sun Lian, mereka berdua tidak punya pilihan selain menyembunyikan formasi itu, dan pergi keluar untuk menyambut Kong Sun Lian. Setelah Kong Sun Lian memasuki ruang tamu, ia memandang sekelilingnya dengan sikap yang sangat tegas. Setelah dia yakin bahwa tidak ada orang di luar istana yang mengawasi mereka, Kong Sun Lian pun berlutut di depan Chu Feng dan Wang Qiang. Senior, apa yang kamu lakukan? Tanya Chu Feng dan Wang Qiang sambil mengejutkan ekspresi mereka. Teman kecil Chu Feng, teman kecil Wang Qiang, orang tua ini tidak kompeten, kata Kong Sun Lian dengan ekspresi yang sangat minta maaf. Chu Feng dan Wang Qiang saling memandang. Kemudian, mereka bertanya bersama-sama. Senior, tepatnya apa yang terjadi? Tanya mereka berdua. Kong Sun Lian sebenarnya tidak berusaha menyembunyikan kebenaran, dan mulai memberitahu Chu Feng dan Wang Qiang apa yang sebenarnya terjadi. Ini termasuk ramalan Prophet Grandmaster dan keputusan Kong Heavenly Clan, serta dia mengatakan kepada Kong Heavenly Clan bahwa dia akan secara pribadi membunuh Chu Feng dan Wang Qiang. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui klan surgawi klan. Yaitu dia, Kong Sun Lian, tidak benar-benar berencana untuk membunuh Chu Feng dan Wang Qiang. Justru sebaliknya, ia berusaha memanfaatkan kesempatan ini untuk mengawal Chu Feng dan Wang Qiang dengan aman dari klan surgawi Kong. Tidak masuk akal, mereka benar-benar ingin membunuh kita karena ramalan, ini benar-benar konyol. Ucap Wang Qiang yang merasa sangat marah. Ini memang konyol. Namun, tampaknya klan surgawi Kong sudah memutuskan, ucap Chu Feng. Jika dibandingkan dengan Wang Qiang, Chu Feng jauh lebih tenang. Jadi, kalian berdua harus meninggalkan klan surgawi Kong sekarang juga. Aku akan mengantar kalian berdua keluar, kata Kong Sun Lian. Senior, jika kamu melakukan itu, kamu akan membuat musuh klan surgawi Kong, kata Chu Feng. Hehehe. Pada saat itu, Kong Sun Lian tertawa kecil. Itu adalah tawa yang sangat mendalam. Aku sudah lama ingin memutuskan hubungan aku dengan klan yang tidak benar dan tidak adil ini. Itu hanya karena rasa terima kasih aku kepada beberapa senior aku, sehingga aku tidak tahan untuk pergi. Teman kecil Chu Feng, teman kecil Wang Qiang, aku bisa mengatakan bahwa kalian berdua bukan orang yang akan dengan sengaja membantai orang tak berdosa. Aku dapat mengatakan bahwa kamu tidak jahat ataupun keji.
Akulah yang membawa kalian berdua ke sini, dan aku jugalah yang membawa kalian berdua ke sarang harimau ini. Dengan demikian, aku harus menjadi orang yang membawa kalian pergi. Kalau tidak, orang tua ini tidak akan merasa nyaman. Kalau begitu, tidak perlu terus ragu. Masalahnya sudah diputuskan. Aku akan pergi dan mengumumkan masalah kalian berdua meninggalkan Kong Heavenly Clan sekarang juga. Lalu, aku akan mengantar kalian berdua keluar, ucap Kong Sun Lian. Setelah Kong Sun Lian mengatakan kata-kata itu, dia berjalan keluar. Saudaraku, bisakah kita mempercayai pria tua ini? Dia ingin kita berdua keluar secara terbuka, dan dia berencana untuk membuat semua orang tahu bahwa kita meninggalkan klan surgawi Kong. Tapi, bagaimana kalau dia akan menyerang kita di diam-diam? Jika kita berdua akan mati di klan surgawi Kong harus memikul kekejian ini. Jika kita mati di luar klan surgawi Kong, itu tidak akan berhubungan dengan klan surgawi Kong, kata Wang Qiang kepada Chu Feng. Dan sepertinya, dia tidak mempercayai Kong Sun Lian. Apa yang kamu khawatirkan justru apa yang aku khawatirkan. Tapi, di seluruh Kong klan surgawi, siapa lagi selain Kong Sun Lian yang bisa kita percayai? Jika kita mempercayainya, mungkin saja dia benar-benar akan mengantar kita keluar. Namun jika kita tidak percaya padanya, itu akan seperti yang dia katakan. Kong Heavenly Clan akan mengabaikan segalanya untuk membunuh kita. Jika itu masalahnya, kita berdua akan benar-benar mati di sini, kata Chu Feng. Lalu, kamu menyarankan agar kita melakukan apa yang dia katakan? Tanya Wang Qiang. Mari kita coba saja. Jika dia benar-benar dapat dipercaya, kita akan dapat melarikan diri dengan aman. Kami secara alami juga akan mengingat rahmatnya. Namun jika dia berencana membunuh kita dalam perjalanan, kita berdua bukan ikan di talenan yang dia dapat dengan mudah disembelih juga, ucap Chu Feng. Saat dia mengatakan kata-kata itu, Chu Feng mengeluarkan pedang dewa jahatnya dan memegangnya di tangannya. Pada saat itu, pedang dewa jahat bergetar sedikit, dan seolah-olah pedang itu mengerti segalanya. Pedang itu mulai memancarkan lapisan demi lapisan aura kuat yang ditransmisikan melalui telapak tangan Chu Feng ke Chu Feng. Seolah-olah pedang dewa jahat memberitahu Chu Feng, bahwa itu disiapkan untuk melakukan pembantaian. Lalu setelah Kong Sun Lian dengan sengaja menyebarkan berita tentang Chu Feng dan Wang Qiang meninggalkan klan surgawi, semua orang segera mengetahuinya. Orang-orang di luar Kong Heavenly Clan bingung mengapa Chu Feng dan Wang Qiang pergi. Namun, orang-orang yang tinggal di klan surgawi Kong sebagai tamu, semuanya dapat memanggil alasan untuk diingat. Dari cara mereka melihatnya, Chu Feng dan Wang Qiang awalnya adalah tamu yang paling terhormat, dari semua tamu terhormat yang muncul di klan surgawi Kong. Namun sayangnya, mereka diprovokasi oleh Kong Ruozeng. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mereka tidak menerima perawatan yang seharusnya mereka terima sebagai tamu terhormat. Bahkan jika itu orang lain, mereka juga akan marah, dan kemungkinan besar tidak mau tinggal lagi. Namun demikian, mereka tidak tahu bahwa alasan sebenarnya mengapa Chu Feng dan Wang Qiang pergi adalah, itu karena bencana besar akan menimpa mereka. Kong Heavenly Clan ingin membunuh Chu Feng dan Wang Qiang. Keputusan untuk pergi adalah satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Selain itu, mereka tidak dapat mempublikasikan masalah ini, mereka harus menyembunyikan faktanya bahwa klan surgawi Kong ingin membunuh mereka. Jika masalah ini diumumkan, klan surgawi Kong akan mengabaikan segalanya, dan secara terbuka membunuh Chu Feng dan Wang Qiang. Setelah berita keberangkatan mereka diumumkan, Chu Feng dan Wang Qiang secara terbuka meninggalkan klan surgawi Kong. Adapun Kong Sun Lian, dia memberi alasan bahwa dia tidak ingin orang lain mengganggu Chu Feng dan Wang Qiang untuk mengawal mereka pergi. Dengan ahli tingkat abadi sejati yang membawa Chu Feng dan Wang Qiang pergi, mereka pun langsung menghilang. Dengan demikian, para tamu yang ingin menjalin hubungan baik dengan Chu Feng dan Wang Qiang, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya. Satu demi satu, mereka semua bersiap untuk meninggalkan tempat itu dengan kekecewaan di hati mereka. Namun tepat pada saat kerumunan itu berencana untuk pergi, transmisi suara tiba-tiba memasuki telinga para tamu. Semuanya, jangan terlalu mendesak untuk pergi. Justru sebaliknya, kalian bisa menuju ke arah tenggara. Di tempat itu, kamu semua tidak hanya akan melihat teman-teman kecil Chu Feng dan Wang Qiang, dan kamu juga akan dapat melihat identitas asli klan surgawi Kong.
Begitu suara itu terdengar, semua orang yang mendengar transmisi suara itu mengungkapkan perubahan dalam ekspresi. Beberapa orang bahkan berencana untuk mempertanyakan siapa yang mengirim transmisi suara. Namun pada saat berikutnya, suara itu terdengar di telinga orang banyak lagi. Jangan bertanya siapa aku, dan jangan mengungkapkan apa yang aku katakan. Kalau tidak, tidak ada di antara kamu yang dapat melihat apapun, dan kamu bahkan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Mengenai kata-kata itu, beberapa orang merasakannya sebagai lelucon. Meskipun mereka tidak mengungkapkannya, tapi mereka juga tidak percaya, dan memutuskan untuk pergi langsung. Namun, ada juga banyak orang yang mempercayainya. Setelah semua, mereka sudah menunggu Chu Feng untuk waktu yang lama. Jika mereka pergi sekarang, mereka benar-benar akan datang ke sini tanpa hasil. Namun, jika mereka mendengarkan orang yang telah mengirim transmisi suara itu dan melanjutkan ke arah tenggara, mereka setidaknya akan memiliki kesempatan untuk melihat Chu Feng lagi. Karena itulah, mereka semua ingin mencobanya. Pada saat itu, Kong Xunlian mengawal Chu Feng dan Wang Qiang, dan dengan cepat menuju ke bagian tenggara. Kecepatan abadi sejati benar-benar cepat. Hanya dalam sekejap mata, mereka telah meninggalkan jangkauan pengaruh Kong Heavenly Clan. Namun, Kong Xunlian tiba-tiba berhenti. Dengan tatapan sedingin es, dia menatap ke langit yang kosong di belakangnya. Dan dia pun berkata, "Mengapa kamu mengikuti aku selama ini?" Ucap Kong Ahun Lian. Begitu Kong Xunlian mengucapkan kata-kata itu, hati Chu Feng dan Wang Qiang mengencang. Chu Feng juga mulai mencengkeram pedang dewa jahat dengan erat yang dipegangnya. Mereka berdua menjadi sadar bahwa situasinya salah. Benar saja, setelah Kong Xunlian mengatakan kata-kata itu, langit yang semula tidak memiliki satu jiwa pun mulai bergetar sedikit. Segera, tiga sosok muncul. Ketiga orang ini semuanya adalah tetua agung dari klan Surgawi Kong. Seperti Kong Xunlian, mereka semua adalah ahli tingkat abadi sejati. Dua di antara mereka adalah individu yang baru saja meninggalkan pelatihan tertutup. Adapun individu ketiga, orang yang memimpin kelompok tiga, dia adalah Kong Moyu. Brother Xunlian, jika kamu tidak bertindak sekarang, berapa lama kamu berencana untuk menunggu? Kong Moyu berkata kepada Kong Xunlian. Aku mengatakan bahwa aku akan melakukannya, jadi aku pasti akan melakukannya. Sedangkan kamu, mengapa kamu mengikuti aku? Mungkinkah kamu tidak percaya padaku? Kong Xunlian bertanya dengan dingin. Pada saat itu, kemarahan yang tebal memenuhi pandangannya. Bukannya kami tidak mempercayaimu. Hanya saja, hidup dan mati Chu Feng berkaitan dengan keberadaan klan kami yang berkelanjutan. Karena itulah, kita harus memperlakukan masalah ini dengan hati-hati, kata Kong Moyu dengan senyum ringan. Lalu, dia pun berkata, lanjutkan, bunuh dia, lakukanlah, dan semuanya akan beres, ucap Kong Moyu. Dadar bajingan tua, kehidupan dan kematian saudara lelakiku terkait dengan keberadaan klan kamu yang berkelanjutan. Apakah kamu pikir saudara aku adalah leluhur kamu? Wang Qiang mengutuk dengan keras. Penghinaan macam apa itu, ucap Kong Moyu sambil menyipitkan alisnya. Dia tidak mengangkat angin atau memindahkan awan. Tidak ada perubahan ke langit dan bumi. Bahkan, orang tidak bisa merasakan sedikit pun kekuatan bela diri. Namun pada saat itu, Chu Feng dan Wang Qiang berdua merasakan niat membunuh yang sangat menakutkan, yang bergerak ke arah mereka dari semua sisi. Niat membunuh itu sangat kuat, itu seolah-olah pada saat berikutnya, mereka akan mati tanpa sisa mayat. Wush! Tepat pada saat itu, Kong Xunlian yang berdiri di depan Chu Feng dan Wang Qiang, dia mengangkat tangannya. Segera, niat membunuhnya menghilang. Kong Moyu, apa artinya ini? Kong Xunlian bertanya dengan dingin. Pada saat itu, Chu Feng dan Wang Qiang menyadari bahwa niat membunuh yang menakutkan yang mereka rasakan sebelumnya, itu bukanlah sensasi yang tak berdasar. Namun sebaliknya, itu disebabkan oleh Kong Moyu. Tanpa bergerak, Kong Moyu mampu mengeluarkan niat membunuh yang menakutkan. Selain itu, dia tidak menyebabkan perubahan sedikit pun pada cuaca di sekitar mereka. Untungnya, Kong Xunlian ada di sana. Kalau tidak, Chu Feng dan Wang Qiang kemungkinan besar sudah mati. Dengan demikian, Chu Feng mulai menggenggam pedang dewa jahatnya lebih erat. Dia tidak yakin apakah pedang dewa jahatnya akan mampu atau tidak melawan abadi sejati. Karena bagaimanapun, True Immortals adalah eksistensi yang telah melampaui batas manusia. Judul abadi saja, ini bukanlah klaim yang tidak berdasar.
Itu karena mereka memang sangat kuat. Apa artinya ini? Itulah yang seharusnya aku tanyakan pada kamu. Satu hal bagi kamu untuk tidak membunuh mereka, tetapi kamu benar-benar berani menghentikan aku dari membunuh mereka. Benar saja, kamu berencana untuk mengawal mereka pergi, dan tidak benar-benar mencoba untuk membantu klan kami menghilangkan bahaya, kata Kong Moyu dengan marah. Brother Sun Lian, keamanan klan kami melampaui segalanya. Kamu harus cepat menyelesaikannya, kalau tidak, jangan salahkan kita karena tidak mempertimbangkan kasih sayang lama kita. Saudaraku Sun Lian, kamu itu sendirian. Dua tetua tertinggi lainnya juga berbicara. Hehehe. Pada saat itu, Kong Sun Lian yang sudah geram mengangkat mulutnya untuk tersenyum. Setelah itu, kemarahan di matanya tumbuh lebih kuat. Dan, wush. Tiba-tiba aja, Kong Sun Lian membalik telapak tangannya, dan tombak perak muncul di tangannya. Bang! Begitu tombak itu muncul, cuaca segera berubah. Petir menyala dan guntur berguling, dan seolah-olah seluruh dunia dikendalikan oleh senjata Kong Sun Lian. Itu adalah leluhur senjata yang sebenarnya. Dipegang oleh Kong Sun Lian, persenjataan leluhur itu mampu sepenuhnya melepaskan puncak kekuatannya. Aku yang mengundang mereka berdua ke sini, dan aku bersumpah bahwa aku akan memastikan keselamatan mereka. Jika kamu semua bersikeras untuk membunuh mereka, kamu harus membunuh aku terlebih dahulu, kata Kong Sun Lian. Tentu saja, kamu berencana untuk mengkhianati klan kita, ucap Kong Moyu. Pada saat itu, niat membunuh yang padat muncul di mata Kong Moyu. Wush wush wush. Saat berikutnya, Kong Moyu dan dua tetua Utmost Exalted lainnya juga mengeluarkan persenjataan leluhur mereka masing-masing. Pada saat itu, seluruh wilayah dikendalikan oleh aura 4 ahli tingkat abadi sejati. Angin kencang segera meledak, dan hujan deras pun turun dari langit. Bumi sendiri bergetar hebat, dan bahkan ruang di sekitar mereka mulai hancur. Seolah-olah wilayah itu akan berubah menjadi neraka pada saat berikutnya. Saudara Sun Lian, kamu harus mempertimbangkan ini dengan benar. Mengkhianati klan seseorang adalah kejahatan besar. Kami memiliki wewenang untuk mengeksekusi kamu di tempat, kata tetua agung yang lain. Bahkan jika aku mati, aku masih akan melindungi mereka berdua, dan memungkinkan keberangkatan yang aman, kata Kong Sun Lian. Kong Sun Lian sangat tenang ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Dan itu dapat dilihat, bahwa dia sudah membuat keputusan. Mendengar itu, Chu Feng dan Wang Qiang dibuat tersentuh. Seperti yang terjadi, mereka dapat memastikan karakter Kong Sun Lian. Untuk berpikir bahwa Kong Sun Lian benar-benar akan jatuh dengan klannya untuk mereka berdua, yang merupakan dua orang luar, Chu Feng dan Wang Qiang benar-benar sangat tersentuh. Brother Sun Lian, meskipun kita semua peringkat 1 abadi sejati, tapi kamu akan melawan 3 sendirian. Coba katakan, seberapa yakin kamu bisa mengalahkan kami? Tetua agung yang lainnya mengolok-olok. Niat dibalik kata-katanya adalah, bahwa Kong Sun Lian pasti akan dikalahkan. Siapa yang memberitahumu bahwa dia bertarung melawan 3 orang sendirian? Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Kong Moyu dan yang lainnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.